Galak banget, Alvin Lim menuduh Mahfud MD maling, teriak maling. Aduh, Mahfud keok di depan Alvin Lim. Inilah Alvin Lim. Hai Mahfud MD, Anda jangan munafik ya. Anda tuh maling teriak maling. Anda ngatain Kaisang pakai jet pribadi. Ternyata nih ada foto Anda pakai jet pribadi waktu sama Anies dan ketika jabatan Anda ketua MK. Anda saat itu adalah pejabat negara, ketua MK ya, yang harusnya mengetahui hukum. Kok Anda menerima gratifikasi? Dan kalau Anda memang orang jujur dan orang bersih, Anda harusnya sekarang juga menyerahkan diri ke KPK dan mengakui menerima gratifikasi private jet tersebut ya. Jadi nggak usah banyak bacot. Anda itu pencitraan, berusaha menghasut masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menyerang Presiden Jokowi dan Kaisang ya, apalagi Kaisang itu bukan pejabat negara. Anda bilang kalau dia bukan anak presiden, terus mana mungkin mendapatkan fasilitas. Anda tahu kok semua pejabat-pejabat negara ya, bahkan gak usah pejabat negara Pak, polisi bintang 1 aja itu waktu itu karo Paminal ya, saya tahu dikasih private jet sama salah satu bandar judi online, dikasih naik private jet di sana ya. Dan Anda pasti seharusnya tahu, apalagi Anda bekas Menko Polhukam. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi Menko Polhukam? Lu gak berani teriak kok ketika lu jadi babunya si Presiden Jokowi. Lu diem aja, lu malah mendukung mereka ya. Sekarang lu sudah bukan menjadi Menko Polhukam lagi. Nah lu baru bacot ya kan, baru jelek-jelekin Jokowi, dijelek-jelekin Kaisang, dijelek-jelekin ya. Lu mau cari apa? Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana karena lu sekarang di PDIP ya kan. Udah deh, masyarakat udah pinter ya, nggak bisa lu bohong-bohongin. Mahfud, lu ngerti nggak ya? Lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik, bos. Jadi makin parah di situ. Ya nggak usah jauh-jauh. Gua dan advokat-advokat lain ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui duduk perkara ya, lu nggak peduli sama masyarakat ya. Yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden. Padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam ya kan. Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ. Nggak heran lu copot di situ ya. Dan lu mau jadi wapres, aduh jauh dah ya, jauh. Lu kalau jadi wapres lagi di situ sama kayak kemarin, gua akan jadi yang pertama untuk menentang lu ya. Lu gak cocok jadi pejabat negara ya. Karena kenapa? Lu munafik. Lu munafik. Lu pakai private jet tapi lu ngatain orang lain dan lu minta orang lain diproses. Sedangkan lu sendiri gak mau mengakui, gak mau datang ke KPK, gak mau lu ngaku bahwa lu menerima hal tersebut. Ya dong, harusnya lu jujur dong di situ ya. Sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Nah, ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Halo Bapak Mahfud yang terhormat, kembali dengan saya Alvin Lim. Pak Mahfud,
Pak Mahfud, saya mau menanggap nih kata-kata Pak Mahfud nih, yang Pak Mahfud bilang membiarkan seorang ibu melahirkan anak yang tak berakhlak merupakan dosa bagi bangsa. Pak Mahfud, Anda itu profesornya tuh terlalu hebat sih Pak Mahfud. Coba saya mau tanya nih sama Pak Mahfud ya, gimana cara untuk melaksanakan hal tersebut yang Pak Mahfud bilang? Jadi kalau Pak Mahfud punya ibu ya, dan ibu Pak Mahfud menurut orang-orang anaknya itu tidak berakhlak, ya kan? Apakah ibu itu harus bunuh anaknya atau bagaimana untuk tidak dibiarkan, ya Pak Mahfud? Terus gimana caranya biar ibu itu tidak melahirkan anak yang tidak berakhlak? Jadi kalau misalnya dia lahir, bagaimana ketika kita menentukan bayi itu berakhlak atau enggak, Pak Mahfud? Coba Pak Mahfud yang seorang profesor ya memberikan pencerahan nih kepada kami masyarakat nih, ya kan? Kan kami masyarakat ini katanya nggak berakhlak, Pak Mahfud ya. Dan juga yang saya bingung Pak Mahfud, berakhlak atau tidak berakhlak itu dari opininya siapa? Mohon maaf, kalau saya merasa Pak Mahfud tidak berakhlak karena berbicara seperti itu, apakah berarti Pak Mahfud berdosa kepada negara? Ayo, ya kan? Bisa aja dong saya berasa, menurut saya Pak Mahfud tak berakhlak kok. Menurut Anda hebat, tapi menurut saya Anda tidak hebat, gitu kan? Boleh aja dong, gitu loh. Nah terus gimana? Apakah ibu Anda berdosa Pak Mahfud ya? Jadi gini Pak Mahfud ya, Anda itu sangat merasa diri Anda tuh hebat. Ya apalagi Anda merasa mau jadi cawapres Pak Mahfud ya. Saya melihat dari situlah, makanya kenapa cikal bakal Bapak itu, isi dalam Bapak itu udah kelihatan sekarang gitu loh. Dari awal saya sudah tahu, tapi masyarakat belum tahu Pak Mahfud. Dan ketika saya bilang pada Pak Mahfud bahwa Anda ilmunya tinggi, tetapi Anda tidak punya hati buat masyarakat, nah sekarang ini kebongkar. Ya toh, Anda aja nggak peduli sama ibu-ibu. Dengan mudahnya Anda mengatakan dan mengutuk ibu, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu, Anda mengutuk ibu? Karena Anda bilang kalau ibu itu melahirkan anak tak bermoral, maka ibu itu berdosa. Anda itu bicara seperti itu karena Anda bukanlah seorang wanita. Dan saya yakin Anda menganggap rendah seorang wanita Pak Mahfud. Kenapa? Karena seseorang laki-laki yang menganggap tinggi wanita tidak akan dengan mudah melecehkan seorang wanita dan bilang bahwa wanita itu apabila melahirkan yang tidak berakhlak, maka wanita itu berdosa bagi negara. Kenapa? Karena ada aja di luar sana wanita-wanita yang melahirkan, mohon maaf Pak Mahfud, anak-anak yang mungkin idiot Pak Mahfud, anak-anak yang mungkin mengalami penyakit ya yang cacat mental. Apakah berarti kalau ibu itu melahirkan anak yang cacat mental, ibu itu berdosa bagi sebuah bangsa dan negara? Tidak Pak Mahfud, Anda salah kalau Anda bicara seperti itu ya. Berarti Anda mengutuki ibu-ibu dan Anda mengutuki wanita. Dan untuk hal ini Pak Mahfud, sorry ya, saya nggak sependapat dengan Anda, dan memang dari awal saya juga sudah tidak simpati kepada Anda dengan apa yang Anda lakukan, dengan sangat tidak menyayangi masyarakat Pak Mahfud. Saya tahu hati Anda nggak ada pada masyarakat, tapi Anda hanya berbicara mau menunjukkan bahwa Anda hebat, Anda pintar, dan Anda profesor. Tetapi setiap kali Anda berbicara seperti itu, yang terjadi adalah masyarakat malah melihat Anda sebagai seseorang yang akhirnya Anda slip of tongue, dan akhirnya Anda akan dipandang rendah dan Anda akan dipermalukan oleh masyarakat atas kata-kata Anda sendiri Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud ya, tolonglah gitu loh. Anda merasa diri Anda pintar ya, Anda itu belum apa-apa dan Anda itu bukan siapa-siapa. Anda bisa jadi cawapres ya sekarang ini. Karena apa? Ya karena mungkin Anda pintar menjilat. Ya toh, kalau Anda tidak pintar menjilat, ya mana mungkin Anda seperti itu. Buktinya apa? Ketika Anda butuh Jokowi, Anda dijadikan Menko Polhukam, saya lihat kok kata-kata Anda selalu memuji Jokowi di situ. Ya kan, sekarang ketika Anda diambil PDIP untuk jadi cawapres, Anda memuji-muji, menjunjung tinggi PDIP di situ ya. Itu bagi saya ya, dalamnya Pak Mahfud itu udah kelihatan, tapi masyarakat sekarang mulai melihat bagaimana dalamnya Pak Mahfud situ.